Halo semua, my name is Maha. Kembali lagi bersama aku di General Reading. Jadi ini adalah requestan kalian semua untuk dibuatkan kelanjutannya. Ini siapa yang menganggap diri kamu adalah cinta sejatinya. Jadi nanti aku bakalan lihat energi dia kayak gimana secara spesifik. Lalu aku bakalan lihat juga nanti ciri-cirinya. Ini lalu pesan-pesan untuk dirimu. Kalau kamu merasa dan mendengar suaraku berubah dan berbeda, suaraku tuh lately itu gampang habis gitu loh. Karena mungkin cuaca ya. Jadi untuk kalian di luar sana, mohon perhatikan kesehatan kalian. Jaga kesehatan. Dan untuk kalian yang sedang berjuang, semangat. So, aku bakalan lihat langsung. Untuk disclaimer lainnya aku tulis aja di bawah. Kalau misalnya kamu baru channel aku, hai ya, gimana caranya fokus sama energi kamu sendiri sebenarnya. Sebutkan pertanyaan dalam hati. Kalau masih mikirin tentang seseorang, orang itu dihempaskan dulu dari pikiran. Jadi rasa-rasanya coba diturunin dulu. Jadi fokusnya balik lagi ke diri sendiri. So mungkin di sini bakalan banyak yang ngelihat dari kemarin atau beberapa minggu ke depan ngelihat angka kembar atau angel number kayak 111 atau 222 atau 123 gitu. So terus kalau kamu mau tahu lebih lanjut, disclaimer-nya ada di bawah. Kalau nanti aku sebutin soal zodiak, please check Sun, Rising, Venus, and Very Rising. Oke, kita langsung lihat aja. Spread cutting, live up, all cutting, subscribe, so my God, I can speak the truth, and protection. What's this video? Let's see about person that the person who thinks they are the one. Siapa orangnya yang berpikiran kalau orang saat ini adalah the one? Siapa orangnya? Siapa dia? The one. Oh my God. So I think this person energinya very strong dan energetic energinya. Jadi mungkin a bit kayak pecicilan tipenya. Energinya kayak pecicilan gitu. Suka kesana kemari. So you probably dealing with younger energy. Younger itu bukan hanya usianya lebih muda, but energinya very young gitu. Sangat youthful gitu. Kalau dilihat dari fisik atau kelihatan dari muka awet muda gitu orangnya. But aku ngeliatnya juga energinya masih muda banget. Dalam arti dia adalah sosok orang yang energetik, orang yang ambisius. Dia juga orang yang bukan tipe orang yang kayak diam dan mengobservasi. Dia tipe orang yang action gitu. Kayak energi anak kecil kan suka main gitu, energinya kayak gitu. So energi dari energi package of cups. So this person mungkin kayak tipe yang bucin banget gitu. Yang tadi aku mungkin kemarin sempat kebaca, dia adalah tipe orang yang believe in destiny gitu, takdir Tuhan. Dan kalau aku lihat dari energi page of cups sendiri, kalau bisa dilihat di sini red string yang ada di kakinya atau kayak ada tali merah di sini, dia mempercaya akan jodoh dan takdir gitu. Jadi dia mempercaya kalau misalnya di dalam hidup ini ada yang cocok dan memang ada yang dijodohkan untuk dia gitu. So ini tipe orang yang masih percaya akan cinta sejati. The Page of Cups itu adalah sosok orang yang sangat-sangat romantis. Emang romantisnya pol banget. Romantis yang ugal-ugalan sampai kelihatan kayak bucin parah gitu. So ini juga tipe orang yang bisa dibilang suka galauan gitu, tipe orangnya. Tapi mungkin agak menutupi gitu galaunya dia. Nah kalau aku lihat dia mencurahkan galaunya itu mungkin dengan olahraga atau aktivitas main sama teman-teman. So kalau aku lihat di sini energi di Page of Cups dari segi stylenya juga unik ya, eclectic gitu. Jadi lucu banget stylenya dia. Kalau bisa di-link sama energi Pisces, Scorpio, Cancer, atau Taurus, atau bahkan Aries atau Sagittarius. Nah, aku ngelihatnya di sini dari energi Eropan, beberapa dari kalian bisa di-link sama sosok orang yang secara keyakinan itu berbeda. So, konsep keyakinan it's not always about religion. Bukan hanya tentang religion. By the way, aku ngeliat di jam aku ada 444. Mungkin itu juga angel number buat kalian. So, yang namanya beda keyakinan tuh bukan cuma
perbedaan agama gitu. Pemahaman soal kehidupan, pemahaman soal eksistensi dan pemahaman soal ketuhanan itu mungkin ada perbedaan gitu. But it's okay, gak ada masalah karena setiap orang pikirannya dan otaknya itu beda-beda. Sidik jari aja beda, apalagi watak manusia gitu, apalagi watak manusia. So, kalau ada perbedaan jangan langsung jiper, jangan langsung kayak takut gitu. Dihadapin aja dulu. Kemungkinan dari perbedaan tersebut malah mungkin ada ruang-ruang kosong yang terisi dari pemahaman-pemahamannya dia dan vice versa gitu. Kan ibaratkan kalau otak manusia tuh kayak library ya, kayak perpustakaan gitu. Mungkin ada beberapa lorong-lorong di perpustakaan yang kosong nih di dalam pikiran kita. Nah, ada orang masuk ke dalam hidup kita itu dikeisi gitu dengan pengetahuan dan pemahaman. So, kalau dari perbedaan tersebut, harapan ini adalah tanda sebagai tradisi juga. So, kalau aku lihat dia orang yang sebenarnya tradisional, value-nya cukup kental. Dia mampu untuk membuka matanya untuk melihat pelajaran lain tapi tetap mengaplikasikan sisi-sisi tradisional gitu. So, aku lihat dari energi The Page of Wands. Dia orangnya yang tadi aku bilang pecicilan. Dan kalau aku lihat energi The Page of Wands sendiri, dia tuh nggak peduli soal look sebenarnya. Acak-acakan pun tapi kelihatan enak gitu looksnya dia. Jadi bukan tipe orang yang ngerebetin penampilan gitu. Walaupun kayak mix and match-nya tabrakan warnanya tapi tetap kelihatan oke di dia. So, Page of Wands itu adalah sosok orang yang semangatnya luar biasa untuk mencapai apa yang dia pengen dalam kehidupan gitu. Driving for success-nya tuh gila banget gitu, kencang banget gitu. So, kalau aku lihat di sini juga tipe orang yang gercep banget gitu. So, aku bakalan lihat lagi, who is this person? A giver also, this tulus ya dia tipe orangnya. And then the devil. Nih kalau kamu lihat mukanya polos tapi dalamnya tuh a bit like a freak. A bit like a psycho kalau di romance. Tapi bukan konotasi yang negatif. So, energi Six of Coins itu orang yang mampu untuk jadi dermawan karena kebiasaan untuk memberikan. Dermawan banget orangnya. Six of Coins itu juga lambang kita itu hidup kan balance ya gitu. Kita punya something, ada sisanya kita giving. Nah, itu mindsetnya dia kayak gitu. Nah, ini datangnya mungkin dari guidance-nya dia. Bisa dari orang tua, bisa dari spirit guide-nya dia gitu. So, energi The Six of Coins sendiri, ini juga orang yang punya bekal banyak gitu. So, when dia ngasih sesuatu bukan hanya ngasih rezeki, bukan hanya bentuknya materi, tapi bisa banyak banget dari knowledge, pengetahuan, waktu dan segala macam gitu. So, jangan jealous nanti kalau dia banyak memberikan energi dia ke orang-orang gitu, karena temannya banyak, lingkungannya banyak gitu. Jadi kalau aku lihat mungkin kalau attention dia tidak bisa 100% ngasih ke kamu gitu, karena dia sudah punya orang-orang sekitarnya dia yang butuh atensinya dia gitu. So, energi The Devil di sini very hard person. Nah, ini kalau aku lihat kamu bisa lihat sama Capricorn juga atau earth sign lainnya, Taurus, Virgo. Tapi kalau aku lihat strong di Capricorn. The Devil itu adalah simbol sisi tergelap manusia. Cuman yang unik di sini adalah sisi tergelapnya pun, sisi toksiknya pun menyukai dirimu. Ada sisi protektif di sini. So, kamu dilihat sebagai sosok orang yang misterius, kamu dilihat sebagai sosok orang yang perlu dilindungi, gitu, perlu didekap, gitu kalau aku lihat. Karena ada Devil-nya di sini, dia kan datang dari the forest di sini yang gelap. Ibaratkan ini dirimu. Kamu penuh misteri dan penuh teka-teki, dan dia itu kayak menjaga teka-teki, kayak menjaga Pandora box mungkin gitu. Jadi dia mengetahui kalau kamu punya sisi yang harus dijaga dan sisi tergelapnya atau sisi terburuknya juga ikut menjaga itu gitu. So, kalau saran dari aku sama dia adalah ngobrol face to face atau heart to heart atau bahkan berdua aja. Saat kalian ngobrol berdua, ini kayak unlocking a lot of things kalau aku lihat. Jadi kayak bakalan banyak ngebuka hal-hal yang kayak nggak kamu tahu tentang dia dan vice versa gitu. Bahkan kamu pun nggak tahu tentang dirimu karena mungkin dia akan melontarkan pertanyaan-pertanyaan yang bikin kamu mikir gitu, atau bahkan melontarkan pertanyaan-pertanyaan yang membuat kamu mengenali diri kamu sendiri gitu. Jadi so this person came into your life buat membuka itu gitu kalau aku lihat. Kalau aku lihat kalau sama pasangan
dia tuh so dia menganggap kalau apa yang kayak dia memilih seseorang, dia menganggap agak sedikit kayak kepunyaan harus dipegang terus ibaratkan gitu. Ada sisi posesifnya. So the bottom of the deck ada the Ace of Swords. Ini adalah hubungan baru, you have new communication, atau bahkan dia hadir itu untuk kayak ngelepas jeratan-jeratan yang membelenggu dirimu yang membuat kamu bingung. So any new communication atau bahkan new person, it means kayak kamu tidak pernah punya hubungan sebelumnya sama orang ini. So ini bukan mantan. Energi di Ace of Swords itu adalah lambang sesuatu yang baru gitu. Ini kayak have new idea, energi baru gitu. So simpelnya dan klisenya, orang ini kayak angin segar masuk ke dalam hidup gitu. So aku bakalan lihat lagi tentang ciri-cirinya. Oh my, The Tower. Ini mungkin apa ya, cerita kali ya. Kartu di tarot currently saat ini yang paling aku sukai belakangan ini The Tower gitu. Karena aku ngelihat sisi baik dari The Tower. Sisi baiknya adalah mau ego kita atau kepengenannya kita membangun sesuatu. Kalau Tuhan bilang enggak. Kalau Tuhan bilang iya, gitu konsepnya. Kalau semesta merestui, akan direstui. Tapi kalau semesta tidak merestui, atau bahkan semesta bilang you can find someone better, itu akan kelihatan gitu. Jadi konsep The Tower di sini adalah pemahaman kita yang diruntuhkan. Ego-ego kita yang kemarin kita anggap perfect banget, sempurna banget, aku pintar banget nih gitu. Itu nanti kayak disentil gitu. Oh, ternyata ada yang lebih pintar daripada aku gitu. Oh, ternyata ada yang lebih jago daripada aku. So, ini humbling down. Caranya Tuhan semesta untuk bisa membuat diri kamu lebih rendah hati gitu. Kalau aku lihat dari energi The Tower, so you dealing with someone yang mungkin kamu anggap biasa aja, tapi sebenarnya luar biasa dalamnya. So energi The Tower ini kayak surprise. Ada beberapa dari kalian dapetnya kayak epiphany, ilham, pemahaman, atau bahkan saat tidur ada mimpi gitu. Ini datangnya kayak gitu. So energi The Tower sendiri, kalau aku lihat ngomongin soal ciri-ciri, it's the type of person yang full of surprise. Jadi mungkin seperti layer yang harus kamu buka pelan-pelan gitu. Surprises tuh kayak aku selalu bilang ada orang kayak onion, ada orang kayak bawang bombay. Kan mesti di lapisan kulitnya tuh banyak ya gitu. Kita pelan-pelan sampai intinya gitu. Atau kayak lautan, ada orang yang kenal banget gue sama dia gitu, padahal cuma di dataran doang, di surface doang gitu, padahal belum sampai dasar. Untuk sampai ke dasar pun kadang-kadang bikin sulit gitu, karena yang namanya lautan kan kalau ke dalam luas banget dan gelap kan gitu. Yang namanya sisi manusia tuh gitu. Jadi kalau aku lihat kamu bakalan kayak momennya tuh kayak spiritual awakening kali ya kalau ketemu sama dia. So you understanding yourself, kamu kenalin diri sendiri, dan dia pun kayak gitu. Ini ada energi mirroring nih gitu, ada energi kayak ngaca nih gitu. Nah kalau aku lihat kamu berhubungan sama sosok orang yang mungkin secara ekspektasi kamu tidak terpenuhi nih gitu, atau vice versa. So energi the Four of Cups sometimes tuh ngomongin soal orang yang mungkin jadi soulmate kita atau cinta sejati kita tidak sesuai sama ekspektasi kita. Nah ini diaplikasikannya bisa vice versa, bisa untuk dirinya atau untuk dirimu gitu. But aku ngelihatnya di sini saran ya, coba deh lebih ngeh aja sama sekitar gitu. Sometimes when we focus on something, kita fixated nih gitu, kita terpaku sama sesuatu hal, udah ngelok di situ, padahal mungkin blessingnya datangnya dari arah lain gitu. So di sini ada energi The Nine of Wands lagi. Dia mencoba untuk bisa menaklukkan dunia lah fasenya saat ini. Jadi lagi semangat-semangatnya buat kerja, semangat-semangatnya untuk karir gitu. Cuman memang kalau stamina luar biasa ya dia. Energi The Nine of Swords, aku lihatnya ada sisi introvert. Sometimes mungkin kamu bisa noticing dia bengong-bengong atau sedang kontemplasi di dalam kerumunan. So aku ngeliat dari energi The Seven of Pentacles, you dealing with someone yang kemungkinan juga
pintar buat berusaha, pintar buat punya usaha atau berniaga. Karena kalau aku lihat dari energi The Seven of Pentacles juga ada rasa passion ya, ada kesabaran gitu. Kita bakal lihat dari kotaknya. Mana tuh kotak? Ciri-cirinya. Ciri-ciri dia. Ini tempat tinggalnya. Dark wood. Ada banyak kayu-kayu yang gelap. Rumahnya homey. Terus ada tamannya. Very clean. And then warm. Di sini dia mungkin suka motoran, pakai bike. Orangnya juga cute, cuman a bit slow. Spiritual. Kalau dia senyum, orang-orang ikut senyum. Orangnya juga lurus-lurus aja ya, nggak ribet. Very active juga. There's something about this person eye atau matanya yang mungkin bikin kamu kelepek-kelepek. Jadi kalau dia ngeliatin seseorang tuh bikin kayak kelok nih gitu, kekunci nih. Romantis not that. Jadi romantis banget. Lagi ya. Penasaran juga saya. Coba let me see about this person. Tell me more. What do I need to know about this person? Okay. Tempat tinggalnya ramai, dia suka pegunungan. And then di sini very good looking. Dia tipe orang yang cakep gitu. Kalau dibilang kayak gimana mukanya cakep. Love is so blind. Dia saat mencintai orang lain atau mencintai pasangan tidak melihat apa-apa, nggak mandang fisik. Kayak cintanya buta. Fancy, dia suka barang-barang mewah. And then shorty. Rambutnya pendek. Kalau ngomong juga short sentence. Jadi nggak terlalu cerewet orangnya. Kecuali kalau ngobrol berdua. Kalau di dalam kerumunan tadi dia mungkin kebanyakan diam kontemplasi. Cuman kalau ngomong pun apa adanya aja gitu. Seadanya aja. Mageran. Oke, ini ada perbedaan antara kamu sama dia. Yang satu aktif, yang satu mageran gitu. Jadi perbedaannya bisa di situ. So aku bakalan lihat ke pesan-pesan dari Romance Angel. Children, your love life is being affected by children. So, ini kayak anak kecil main sarannya. So, kalau sama dia, usahakan kayak main sama anak kecil. Dibawa fun, dibawa senang-senang, dibawa happy-happy. Gitu. And then release your ex. The time has come to clear energy. So, ini waktunya buat clearing energi dirimu. Gitu. Because there's a children di sini, more likely kamu dealing sama sosok orang yang very loyal gitu, sangat punya loyalty lah gitu, punya kesetiaan gitu. Release your ex, lepasin seseorang di masa lalu. Bukan hanya seseorang, energinya juga ya. Kadang-kadang iya udah aku block, udah aku delete kok, tapi pikiran-pikirannya masih ke situ, sama aja, sama kayak maju tapi nengok ke belakang. It's the same. Pesan alam bawah sadar. So ada music. Ini kamu bisa banyak downloading dari semesta lewat music ya. Mungkin ada banyak lagu-lagu yang dari kemarin kamu dengar, itu mungkin isi dan ungkapan hatinya gitu. But beberapa dari kalian juga mungkin dealing sama sosok orang yang punya skill music yang bagus gitu. Fighting. Alam bawah sadarnya adalah berjuang. Ini bukan hubungan yang apa ya, udah aku pengen jadi gitu. Harus ada perjuangannya dulu. If you want it. Kalau kamu mau cinta sejati harus ada perjuangannya, pengorbanan. So the outcome of the situation.
Ini ada kesuksesan untuk orang-orang yang mau berjuang. Simpelnya kayak gitu. Jadi gini ya. So walaupun ini tarot, walaupun ini kayak possibility nih, peluang-peluang gitu. Ini bukan cuma kayak kamu dengerin tarot terus kamu diem aja. Enggak. So aku banyak kasih pesan tadi. Kamu harus ada perjuangan. Terus tadi belajar untuk bisa understanding yourself dulu, memahami diri kamu sendiri. Sisi tergelap kamu juga harus kamu pahamin. Itu ada rasa faith dan rasa percaya. Gitu, itu harus ada. Merilis masa lalu, apa yang harus dirilis. Ini nanti kalau misalnya memang pesan-pesan yang sudah diusahakan, perjuangan yang sudah dilakukan, ada keberuntungan di sini. Terutama untuk kalian yang maskulin, so aku ngelihatnya pertama untuk maskulin adalah keberuntungannya gede banget di sini, terutama karena kamu dapat supportnya juga, support system dari teman-teman atau lingkungan sekitar. Kedua, untuk kalian yang feminine, kamu dealing sama sosok orang yang temannya banyak, lingkungannya banyak, ada teman-teman yang positif, ada teman-teman yang emang negatif, but it's okay. Kamu dealing sama sosok orang yang memang punya prinsipal yang sebenarnya kuat gitu. So energi di sini aku ngeliat untuk kalian yang feminine, kamu juga dealing sama sosok orang yang beruntung soal finansial dan kekayaan. Tapi bukan berarti kamu harus diem aja, minta dari dia. Karena dia akan sangat apresiasi kalau kamu mau usaha. Gitu. So, this is your reading. Thank you for watching. Kalau kamu request, silahkan komen di bawah. Kalau kamu mau tabel lanjut, bisa book personal reading. Link ada di bawah, nomornya di bawah. Dan if you like this video, boleh komen dan subscribe. Jangan lupa share in the next reading. Bye!